Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? 4. Karena? Cantik. Antara mungkin kita laki-laki pilih laki-laki. Sah. Mana suaranya Galela? Mana suaranya Malibut? Mana suaranya kau? Mana suaranya Loloda? Mana suaranya Tobelo? Mana suaranya yang dari luar Halmahera Utara? Hari ini seharusnya saya berdiri di sini kita doang yang masuk ke sini. Dia tunggu di mana? Kita tinggal calling aja. Ayo. Tunggu dulu ya. Belum ini. Ada Rani. Saya suruh. 17 ada 17. Pintu keluar. Oh iya. Oke, pas pintu keluar. Izin. Iya. Nanti pakai telepon sudah. Ada di dalam yang apa? Oh, Terus. Oke. Mohon dikasih jalan dulu. Oke. Mau buka tapi buka jalan dulu. Stop. Oke, boleh. Di bagian mana? Dia mobil di bagian mana? Belum turun. Tidak mungkin arahnya supaya kita jalan. Masih aneh nih gimana? Mas. Jalan. Dulu. Pinggir. Bapak mundur sedikit, Pak. Ada di sini sama ibu kita sudah sampai. Jalan. Iya. Di rumah orang itu. Jalan. Halo. Ayo, Sting. Dari tangan. Satu pintu, Pak. Ya, sebentar, Pak. Satu pintu. Bapak sebentar ini. Bentar lah, 17. Sebentar. Kasih jalan. Kosong kah? Masih ada. Masih ada. Ambilin dong. Kasih jalan, Mas. Ya, silakan Bapak. Masih ada, Pak. Masih ada. Bukan aku yang mau kelar. Dari bunyi dulu ya. Berni. Kasih jalan. Terus. Ibu. Santai di sana. Saya Shirley Chanda Laos, seorang ibu, a mother of three. Hari ini kita merayakan ibu, sosok yang memberi tanpa henti, dan cinta yang paling murni di dunia ini. Cinta seorang ibu, cinta yang selalu memberi dan tak harap kembali. Ibu, sebuah kata yang sederhana, tapi mengandung sejuta makna sejak kita masih dalam pelukan ibu. Hingga kita dewasa, ibu selalu ada, menjadi tempat pertama kita belajar tentang cinta, tentang kekuatan, tentang ketulusan. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu di dunia. Terima kasih telah memberi cahaya dalam hidup kita. Happy Mother's Day. Ungkapan hati Mami Gulp mewakili semua hati. Mama hebat. Motivasinya selalu karena cinta. Saya sendiri motivasinya ya buat anak. Ya kita dalam keadaan sulit, kita harus kuat buat anak. Ketika kita nggak merasa pengen bangun pagi dan menghadapi tekanan di dunia ini, kita mikirin buat anak. Jadi motivasinya selalu karena cinta. Ibu sini. Ibu duduk sini. Ibu duduk ke bawah. Itu loh Pak Wagub. Itu tuh. Foto. Ayo lihat semua sana, lihat kamera.
Dia sana, dia sana. Dia lagi mesem. Nangis ya. 1, 3, 2, 1. Sarangeo, sarangeo. Doi. Oke dah. Ayo. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Oke. Dari IRT menjadi gubernur adalah cerita dramatis seorang Shirley Chowanda. Saya nggak bisa melanjutkan hidup saya kalau seorang Benny Laos perginya sia-sia seperti itu. I love you unconditional. Nama Shirley Chowanda sedang ramai diperbincangkan di media sosial tentang kebijakan dan prestasinya yang pro rakyat. Tetapi banyak yang belum tahu jika Ibu Shirley Chowanda menjadi gubernur karena kecelakaan. Di awal pemilihan Maluku Utara, suaminya lah Benny Laos yang mencalonkan diri sebagai gubernur Maluku Utara. Dan beliau merupakan salah satu calon terkuat di sana. Terbukti dari hasil kerjanya sebagai bupati di Morotai, beliau sukses menurunkan angka kemiskinan dari 7,07% menjadi 5,42%. Beliau juga dikenal dekat dengan rakyat, maka tak heran jika banyak rakyat Morotai yang mencintai Pak Bupati. Namun sayangnya, Tuhan kadang lebih cepat memanggil orang yang baik. Musibah menimpa Pak Benny Laos ketika kapal yang ditumpanginya meledak pada saat kunjungan beliau kampanye ke Pulau Taliabu. Padahal beliau masih bisa diselamatkan jika ada alat pacu jantung. Pak Benny masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Tetapi karena fasilitas kesehatan di rumah sakit yang tidak layak, Pak Benny harus berpulang. Tepat setelah kecelakaan, dalam keadaan yang sedang terluka dan berduka. Ibu Shirley masih memikirkan rakyat. Seandainya kamu berbangun di Taliabu, perhatikan kesehatan mereka. Manusia karena manusia. Ini rumah sakit yang gak layak. Setelah kehilangan suaminya, Bu Shirley pun dipilih untuk menggantikan Pak Benny Laos. Karena ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Benny Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Shirley Chowanda. Ini tentang perjuangan masyarakat Maluku Utara. Dan Ibu Shirley pun memenangkan pemilihan Gubernur Maluku Utara. Setelah Bu Shirley dilantik, pada 100 hari pertamanya, beliau meningkatkan layanan rumah sakit dan kesehatan di Maluku Utara. Mulai 1 Juni 2025, semua warga yang tidak mempunyai BPJS bisa mendaftar dan langsung menggunakan fasilitas BPJS tanpa perlu menunggu 14 hari. Karena menurut beliau, ini masalah kesehatan dan nyawa adalah taruhannya. Meneruskan visi dan misi Pak Benny, beliau juga banyak melakukan reformasi di pendidikan, jalan yang rusak, dan juga rumah yang tidak layak huni. Sehingga pada tahun lalu, Bu Shirley berhasil membawa Maluku Utara menjadi provinsi dengan kenaikan perekonomian tertinggi di Indonesia, mencapai 32%. Pilihan rakyat Maluku Utara sangatlah cerdas dan tepat. Memilih pemimpin bukanlah berdasarkan agama ataupun gendernya, tetapi berdasarkan kredibilitas, kerja nyata, dan tanggung jawab kepada rakyat. Bu Shirley Laos ini adalah salah satu contoh ketika aku mengatakan, kalau kamu lihat rumput tetangga lebih hijau, kamu coba lihat dulu tagihan airnya. Sini Cikas kasih tahu. Maksudnya gimana Cikas? Ketika kamu lihat ada orang yang lagi terkenal, lagi naik daun, popularitasnya lagi baik dan lain sebagainya, popularitasnya baik dan semua karirnya terlihat lancar, coba kamu lihat dulu tagihan airnya. Maksudnya apa? Apa yang dia korbankan? Mungkin kamu lihat rumput tetangga kamu lebih hijau, tapi coba kamu lihat, pasti ada sesuatu yang dia korbankan yang nggak kamu bayar harganya. Contohnya, harga lewat kehilangan, harga lewat waktu, harga lewat tenaga. Ada banyak hal yang dia bayar tapi yang tidak kamu bayar. Kalau kamu lihat rumput tetangga lebih hijau, karirnya mulus, dan lain sebagainya, coba kamu lihat juga betapa dia berjuang melewati fase-fase yang tidak kamu lewati sebelumnya. Ada orang yang bayarnya pakai waktu. Dia kekurangan waktu untuk kumpul sama keluarga. Ada orang yang harus membayarnya pakai kehilangan. Kehilangan orang-orang yang dia sayangi, dan itu rasanya setengah mati. Ada orang yang kehilangan tenang. Setiap malam kok rasanya gelisah ya pas tidur. Karena ngerasanya kok kayaknya ada sesuatu yang harus diurusin lagi. Rasanya 24 jam tuh gak cukup. Jadi kamu jangan cuman pengen rumputnya aja yang lebat. Karena kalau kamu tahu tagihan airnya, kamu mungkin gak akan mau jadi dia. Karena harga yang harus dia bayar, itu mahal banget. Gimana caranya? Ibu tante di sini. Oke. Sekarang foto rame-rame. Ayo foto rame-rame. Kepala desa mana? Kepala desa. Dana desa masih dapat berapa? Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa?
Desa 2 juta. 2 juta doang? Ini kan masih. Mana tadi tuh pemuda? Desa kan kasih 2 juta pakai dana desa. Nah, saya kasih 3 juta. Ya, siap sih. Duduk diam di tempat, saya bergerak. Oh, itu mana? Janda ditinggal apa ini? Tinggal pergi atau tinggal dipanggil Tuhan atau tinggal dipanggil yang lain? Yang mana? Tinggal pergi. Oke, dadah. Oh, cukup. Lalu yang kemarin dapat uang semua dapat jual nasi kuning. Sudah? Oh, selaku. Berapa tuh hari bisa jual berapa? Hari dapat 200. Oh, modal itu dipakai putar, bukan dipakai beli handphone baru. Jangan habis itu tambah omset itu modal pakai putar, jangan pakai beli barang lalu minta modal lagi, kita enggak kasih. Ya, berarti datang sini seberapa lama ya? 3 minggu ya? 2 minggu ya? Berarti sudah berapa? 15 juta sudah apa belum? Belum. 10 juta? Katanya 1 hari 800. Iya, ya, maksudnya omset. Saya sosialisasi ada nomor. Jadi selesai baru boleh pulang ya. Jangan bongkar orang rumah, terus orang nggak bisa tinggal. Oke, pamit. Dadah, Dek. Dadah. Oh, nanti itu ya, operasi Katara. Udah benar. Oh, selama ibu yang cantik. Oh, oke. Ya. Mana HP? Ayo sekarang, Pak. Sama ibu campur. Bapak Ibu ini. Orang ini kawin kong stay dulu belum ke rumah. Tadi apa Mama tinggal di mana? Di atas di rumah papa di atas. Oh, yang dapat bantuan? Yang ini. Kemarin Ibu Kadis sudah datang belum? Sudah Bilang mau bikin rumah. saya. Oh. Dia Mama juga dapat? Atau tak ada? Nenek saja yang dapat? Rumah. Salah satu gubernur yang paling dicintai oleh rakyatnya adalah Gubernur Shirley Laos, yang merupakan Gubernur Maluku Utara. Rakyat Maluku Utara begitu antusias menyambut Ibu Gubernur setiap saat dalam momen apa saja, ketika beliau hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Ada sebagian rakyat Maluku sering mengatakan, bertemu dengan gubernur, serasa bertemu seorang presiden. Hal itu disebabkan karena Ibu Gubernur begitu dekat dengan masyarakatnya. Baru kali ini iri sama gubernur orang. Please Ibu Shirley, aku speechless banget nonton video 1 tahun kerja, hasil kerjanya Ibu Shirley. Aku speechless banget, bangga banget walaupun aku bukan warganya Ibu Shirley, tapi aku tuh wow, amazing banget sama kepemimpinannya Ibu Shirley. Di video sebelumnya yang aku upload tentang gubernur Ibu Shirley ini, banyak banget masyarakatnya yang masuk ke kolom komentar dan bilang bangga banget punya gubernur kayak Ibu Shirley. Aku jadi iri. Ya, iya, siapa yang gak iri punya pemimpin yang baik banget, cinta banget sama daerahnya, mau banget membangun daerahnya lebih baik. Dan yang paling aku suka dari gubernur Maluku Utara ini, walaupun dia dinobatkan sebagai gubernur terkaya se-Indonesia, tapi penampilannya sederhana banget, sederhana tapi kelihatan berkelas banget ya, nggak perlu pakai aksesoris yang mewah-mewah, yang hedon-hedon, ya kan? Tapi tetap terlihat berwibawa. Setuju nggak? Jadi berharap banget Indonesia punya pemimpin-pemimpin kayak Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley. Please, ya, kalau semua pemimpin-pemimpin negara kita, pemimpin daerah kita punya hati yang mau membangun negeri, hati yang terbeban sama keluhan-keluhan masyarakatnya, please, nggak perlu tunggu beberapa waktu, beberapa tahun untuk jadikan Indonesia emas. Tapi kalau para pemimpin negeri cuman bisa memperkaya diri sendiri, nggak peduli sama rakyatnya, nggak peduli sama daerahnya, ya mau sampai 2000 tahun ke depan pun nggak akan jadi, nggak akan terwujud Indonesia emas, nggak akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah kita cuman mementingkan kepentingan diri sendiri. Salut banget sama Ibu Shirley, salut banget, bangga banget, iri banget sama masyarakatnya yang punya gubernur kayak gini. 1 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda dan Sarbin Sehe, akhirnya sampai pada satu titik evaluasi. Dan hasilnya, mayoritas warga kota Ternate memberikan rapor positif.
Survei Litbang Halmahera Pos mencatat 84,3% masyarakat menyatakan puas dengan kinerja 1 tahun ini. Tapi dalam demokrasi, suara kritis adalah bagian dari kesehatan pemerintahan. Apa yang membuat publik puas? Program perumahan menjadi penggerak utama. Sebanyak 40,3% responden menilai rumah layak huni dan intervensi kebutuhan dasar sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah. Di sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis diapresiasi 17,5% warga. Layanan kesehatan gratis dan perhatian terhadap gizi masyarakat juga menyumbang 12,5% tingkat kepuasan. Namun, tantangannya tetap ada. Infrastruktur masih menjadi titik lemah. Bagi Litbang Halmahera Pos, mayoritas puas adalah modal sosial, tetapi kritik publik adalah energi korektif. Kini, tahun kedua kepemimpinan Sherly Sarbin menjadi fase pembuktian. Mampukah program sosial tetap konsisten? Dan bisakah percepatan infrastruktur menjawab ekspektasi rakyat? Warga menanti kinerja Sherly. Objektif dari pemerintahan saya dan Pak Wagub adalah melakukan good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji, saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka. Saya ini pejabat publik, saya tidak bikin aja satu Indonesia tahu. Apalagi kalau saya bikin dan saya salah, dan saya tidak bisa berdiri di sini di depan Mbak Rosi dan di depan seluruh Indonesia untuk declare dan apa yang saya lakukan. Bagi saya ini juga ada di sini nih sebagai gubernur, tujuannya untuk membenahi, bukan untuk merusak. Saya di sini bukan karena cita-cita saya mau menjadi gubernur, bahwa semua mata melihat saya. Saya tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan dan kompromi. Di zaman digital saat ini, saya ngomong pun dinding bertelinga, udara bertelinga, ada rekaman di mana-mana. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, tidak punya dukungan politik, tidak mengerti hal-hal lainnya. Yang saya lakukan, apa yang saya katakan, itu yang saya lakukan. Aturan yang ada, saya turuti, sesimpel itu. Kata saya nggak nyampe untuk sesuatu yang terlalu ribet, karena sebuah kompromi akan menghasilkan kompromi yang lain. Saya tidak berencana untuk kehilangan kebebasan saya. Saya bersyukur yang saya miliki ini lebih dari cukup. Hidup saya sederhana, yaitu yang saya miliki, saya merasa sudah lebih dari cukup. Saya hanya butuh waktu untuk menikmatinya. Dan waktu itu saat ini saya konversikan untuk Indonesia tadi Maluku Utara bisa dilakukan. Mengingat kita juga punya potensi tanah liat yang bisa juga nih. Ya, saya sudah menugaskan kepada Dinas PU untuk menghitung RAB, metode, pelaksanaan, biaya untuk getonisasi. Karena kan kita sekarang sedang melakukan program RTLH, dan apakah secara biaya memungkinkan, apakah secara bahan material kita punya, apakah secara metode dan teknologi dan alat kita punya. Jika semua kita punya, ya tentu kita akan melaksanakan sesuai dengan perintah dari Pak Presiden. Kemudian untuk dukungan program lainnya seperti cek kesehatan gratis, bagaimana Bu? Untuk siswa kan kita baru 60% Bu, di tahun 2020. Cek kesehatan gratis di tahun 2025 kita Maluku Utara 40%. Dan di 2026 semoga lebih tinggi dari 40%. Dan cek kesehatan gratis bukan dilakukan setiap sekali seumur hidup, tapi harusnya dilakukan setiap tahun. Dan ini gratis. Kita bisa early deteksi dini, hal-hal mungkin mereka yang memiliki diabetes, masalah jantung, hipertensi atau hepatitis, itu bisa diketahui sejak awal dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, sehingga bisa melanjutkan penanganan medis dan mengurangi resiko-resiko yang tidak kita inginkan.
Ibu target kesehatan kita tahun ini berapa? Saya maunya 100%, tapi kan petugas puskesmas yang mengeksekusi. Secara bahan ada, secara orang yang mau dites ada, tinggal manajemen dari puskesmas masing-masing tersebut, karena itu kan di kabupaten kota. Kasus-kasus terberat untuk kesehatan ternyata Kita Maluku Utara kebanyakan adalah diabetes. Diabetes itu menghasilkan, kalau tidak dirawat dengan baik, menghasilkan gagal ginjal. Dan kemudian cuci darah. soal ATS karena di Maluku Utara jumlah ATS sangat. ATS itu apa? Tidak sekolah. Ya, kita punya data terakhir itu partisipasi murni itu cuma 61. Kita punya 27% kurang lebih anak lulusan SMP itu yang tidak lanjut ke SMA. Itu menjadi PR dari kita Pemprov Maluku Utara. Oleh karena itu di tahun ini kita akan launching SMA terbuka. Targetnya dari 26 pulau yang belum memiliki SMA, kita akan launching fokus di Kalsel, Halut, dan Morotai. Ada 16 pulau yang akan kita launching SMA terbuka. Mereka akan diregister di bawah SMA grade A dan mereka akan diberikan modul untuk pembelajaran. Gurunya akan datang seminggu sekali. Mereka akan memanfaatkan mungkin gedung dari SMP dan mereka pun diberikan kesempatan untuk tes ujian nasional. Pada akhirnya setelah 3 tahun mereka bisa memiliki sertifikat sehingga anak-anak pulau mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan SMA. Di tahun ini kita akan launching di bulan Juli. Kita akan segera secara teknis nanti ada rakornas sepertinya Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia dengan para dirjen dan menteri akan dilakukan minggu depan. Untuk saya sudah menginfokan Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi langsung dengan dirjen terkait kasih untuk memastikan ini secara teknis SOP bisa jalan dan kita akan bersama dengan universitas terbuka untuk eksekusinya. Pak Kades. Yang punya rumah siapa? Permisi Pak. Pak siapa? Pak Ance. Dari asli mana? Apa? Tumori. Dari sini. Oh, kerja apa? Kerja tani. Punya tani. Punya lahan atau kerja dengan orang? Dengan orang. Bisa berapa 1 bulan? Tergantung pendapatan. Kira-kira 1 juta bisa? Kalau 1 bulan bisa. 2 juta? Tak sampai. 1,5. Punya istri? Ada. Oh, ini anaknya. Anaknya berapa? 1 ini. Baru kawin? Selama kawin baru dapat. Tinggal sini so lama? 20 tahun lebih. Oh, 20 tahun. Lahan punya milik sendiri? Milik sendiri. So ada sertifikatnya? Belum ada. Belum ada sertifikatnya. Ibu dibantu ya sertifikatnya. Boleh, ini ruang tamu. Kamar tidur. Kalau hujan berarti air masuk dari bawah dan atas. Ya. Atas bocor. Itu bukan bocor lagi, itu tak buka. Bocor tuh itu ya, lubang-lubang itu bocor, itu tak buka. Ternyata makan hari-hari doi pakai apa? Kalau ini itu aja kan belum bisa kerja nih, toh kan bikin gula. Cuma ada sekarang karena kaki sakit, kong jaga ojek saja sedikit. Makanan bahan beli di pasar, kah ada tanam sendiri? Pasar. Beli pasar. Susu? Iya, beli susu lagi. Minum susu setiap hari? Susu. Kamar mandi? Air dari mana? Air nggak ada pam. Ini cuma mandi. Tampung? Dari? Air kan ada di sebelah itu, ada keran. Oh, ibu tenteng ke sini buat mandi? Ada selang. Oh, pakai selang. Terus kalau mau buang air? Ada di Bapak Mantu sana. Gue di Bapak Mantu deh. Ibu Kadis, bangun baru dapur kamar mandi ya. Yang punya rumah mana? Ibu Bupati mana? Jadi dapat 22 karena banyak yang mau dibikin. Ya. Ini ya Ibu buat tambah beli susu. Makasih Ibu. Iya. Ini. Nanti dikirim itu bahan dan upah. Jadi nanti swakelola bangunnya ya. Oke, kita harus pikirkan sistem yang baru lagi. Ya, makasih. Dadah. Dadah Adek. Jangan tambah anak dulu ya. Ibu, jangan mau kalau dibikin anak. Cari pendapatan tiap bulan yang benar baru boleh tambah anak. Ya. Oke.
Bu, dalam realitas politik daerah, tantangan apa sih yang paling berat Ibu hadapi sebagai pemimpin perempuan di kawasan Indonesia Timur? Mungkin tantangan pertama itu biasanya diragukan sebelum kita bekerja tuh udah diragukan dulu. Jadi kita harus membuktikannya tuh dengan output, dengan kinerja. Kalaupun sudah dibuktikan pun dibilang pencitraan. Ya enggak apa-apa, dibuktikan terus. Terus dianggap oh perempuan itu lemah. Jadi intinya adalah bahwa ya ada tantangan, tapi kemudian perempuan itu sering dianggap itu tidak tegas, menggunakan perasaan, gampang simpatik. Tapi saya menganggap itu sebagai kekuatan bukan kelemahan. Saya dalam memimpin 1,3 juta walaupun jumlahnya sedikit banget dibandingkan dengan Jawa Tengah 38 juta, kita cuma 1,3 juta. Tapi saya selalu memposisikan saya sebagai seorang ibu. Jadi kalau ada yang marah-marah, demo-demo, ya saya anggap sebagai anak. Saya menegurnya dengan baik, mendengar, mencari solusi, memetakan masalah. Selama 8 bulan ini berjalan dengan baik sih. Ketika mereka keras, kita lembut, solusinya ada. Dan ketika mereka menganggap remeh bahwa kita tidak bisa, kita buktikan dengan bekerja lebih cepat, belajar lebih banyak, kita buktikan dengan output. Pada intinya itu, kepemimpinan itu perempuan dan laki sama saja. Pada akhirnya yang ditunjukkan adalah kinerja dan outputnya. Ketika dibilang tidak bisa, kita buktikan kita bisa. Tidak dengan berdebat, tidak dengan meyakinkan orang lain, tapi dengan output kinerja. Terima kasih Om Tentara, terima kasih abang-abang, Abang Novel, Abang Rocky, Abang Rizky, Abang Asrul, Abang Fajrul, dan dari Banggai, dan dari Ternate, dan dari Bandung. Kalau hujan tuh Saraba Tobo banjir lagi, dan tentu sekolah Saraba buka sepatu lagi. Tuhan Yesus berkati, we love semangat, Shirley Juanda Laos. Tidak, white. Empat ini apa ini udah 4? Tiga. Tiga pohon, 3 anakan. Yuk, 3 anakan. Apa? 3 anakan. Oke, angkat bibit.